Pinang menjadi material yang paling mencolok di mata, kepala, dan pikiran saya, termasuk pada saat membaca di perkampungan yoga atau menempuh perjalanan yoga dengan menaiki angkutan umum bersama orang-orang asli dari Papua secara global. Pinang tentu saja sebagai ritus sosial yang penting dan cukup berharga bagi mereka. Saya melihatnya semacam demikian di antara perjalanan angkutan kota, di antara pegunungan, di antara jalan-jalan sisi kanan, sisi kiri, hingga berlabuh di perkampungan tepi danau bersama anak-anak. Juga pada dasarnya mereka terbiasa dengan Pinang, sudah disaksikan, sudah menjadi habitus oleh mereka sendiri, dan seperti tidak memiliki jarak. Mereka seperti sudi, mereka bermain-main, mereka ngobrol, mereka berbicara. Tapi di antara pembicaraan itu, di antara bercandaan itu, di antara kegembiraan, di antara riangan mereka, ada Pinang yang terus membuntuti di dalam kehidupan mereka, di dalam struktur sosial mereka, yang mungkin nantinya juga mereka akan memperlakukan Pinang seperti bapak, ibu, atau nenek, kakeknya, bahkan leluhurnya. Begitu juga di perkampungan Dobonso, ya perkampungan yang memang langsung berbatasan dengan jalan raya, dengan pasar. Justru Pinang lebih masif, tetapi Pinang seperti menyorot di alam semestanya, di jalan atas semburan-semburan mulut setelah atau ludah dari Pinang itu sendiri berada hadir di antara para pedagang satu dengan pedagang lainnya. Dia seperti realitas yang hidup, dia seperti energi nampaknya dari kacamata saya di antara jalan, di antara gang-gang, di antara rumah-rumah, di antara lalu lalang kendaraan, di antara para penjual, pedagang dari Pinang itu sendiri maupun pedagang yang lainnya, di antara rumah makan, di antara kafe di sekitar itu, di antara perjalanan-perjalanan kami menuju dari tempat satu ke tempat lainnya yang dimulai dari area Dobonsolo. Begitu juga di terminal, dari tempat satu ke tempat lainnya di area terminal itu. Pinang semacam menjadi padang samudra yang luas di antara permasalahan atau narasi-narasi ekologi itu sendiri. Pinang juga berada di antara perjalanan kami, berada di antara rumah-rumah ibadah, berada di penghantar. Dia berada semacam menjadi samudra magis yang diyakini oleh mereka memberikan satu kekuatan bukan hanya terhadap gigi saja, tetapi mungkin aku membacanya dari obrolan-obrolan itu seperti membawa kekuatan yang berbeda sebagai entitas dari tubuhan mereka. Tetapi energi yang diyakini oleh mereka juga barangkali saya melihatnya tidak semuanya meyakini hal demikian. Misalnya bagi orang-orang urban yang mungkin sudah pernah merantau ke kota yang besar seperti Jakarta, Yogyakarta, misalnya di perkampungan Entrop yang memang lebih banyak dihuni oleh orang-orang yang beraktivitas di luar Papua, kemudian pulang ke sini. Pinang yang menjadi semestanya juga berada di antara pertanyaan dan pertanyaan, atau jawaban dan jawaban yang silih berganti, di antara gedung-gedung yang dibangun atau ruang-ruang kreatif art yang dibangun oleh mereka, atau juga berada di antara angkot khas Papua. Pinang seperti memasuki
seperti dunia yang lain di area ini, kalau saya membacanya semacam demikian, Pinang seperti berada di antara irisan-irisan pertanyaan, antara pelabuhan, antara lalu lalang kendaraan, perjalanan kami, persinggahan kami di sebuah kafe yang berbatasan langsung dengan pelabuhan kapal, atau hiruk pikuk dari orang antrian udah masuk ke kapal. Pinang semacam energi yang seperti tersalin, seperti terpindahkan atau termigrasi atau ternegasikan dari pertanyaan dan jawaban itu sendiri. Sementara di perkampungan Hinekombe, Pinang positioningnya juga hampir sama dengan daerah Dobon Solo. Dia seperti cakrawala pengetahuan bagi kami yang hadir di jalan-jalan, menghiasi para pedagang, tentu saja menghiasi perjalanan kami dari tempat satu ke tempat lainnya, juga menghiasi kami di area masjid atau rumah ibadah yang lainnya, juga menghiasi perjalanan kami ke area wisata bersama para wisatawan lokal atau wisatawan dari luar, bersama anak-anak yang datang di sana, remaja-remaja yang ada di perkampungan wisata tersebut, atau bersama fotografer atau videografer, pembuat video klip yang ada di sana. Pinang lagi-lagi seperti hadir di antara lautan, di antara danau, di antara para pedagang noken, di antara lalu lintas pesawat yang ada di Bandara Sentani. Saya melihat Pinang semacam satu kepercayaan, meskipun dia memiliki satu ketegangan yang baru bagi kami sendiri. Termasuk pula di perkampungan Waena, di antara jejalannya, di antara terminal Waena, di antara dinas perhubungan, di antara kampus institusi seni Papua, dan lagi-lagi di antara perjalanan kami, di antara pegunungan, di antara semesta alam, hubungan antara Pinang seperti tubuh dari pemandangan-pemandangan itu sendiri, seperti tubuh dari kendaraan di terminal itu sendiri, seperti bangunan-bangunan di terminal itu sendiri, seperti plang-plang yang hadir di sepanjang jalan itu sendiri. Pinang seperti nyawa dari alam semestanya mereka, seperti juga di Bagusa, lautan atau muara yang kemudian membentuk suatu interaksi sosial berupa pasar juga dipenuhi oleh Pinang, termasuk di Kasunaweja. Pinang hadir dari penumpang yang turun dari kapal Cantika Lestari 77. Pinang seperti nyawa di antara plang-plang pembuangan sampah, sementara dia berserakan di jalanan, termasuk di Warembori atau tepatnya di Pelabuhan Teba. Pinang menjadi ruh, menjadi jiwa mereka di antara hiruk pikuk suara orang berjualan, dan Pinang menjadi nyawa dari orang-orang yang hadir di Trimoris. Pertanyaannya adalah, adakah ketimpangan sistem ekologi dengan keyakinan sebagian besar bahwa Pinang menjadi ritual bagi mereka? Mungkinkah Pinang yang berserakan itu justru menjadi keyakinan bagi kesemestaan mereka, tanpa melihat sistem-sistem ekologi yang kini semakin terus dinarasikan karena kita meyakini bahwa kami sedang tidak baik-baik saja?